Hai Jo Pujian, halo teman-teman semuanya. Sudah hampir 2 minggu ya sejak uploadan video saya yang terakhir. Ya maklum karena kami berdua sibuk, musim panas ini biasanya banyak peluang untuk menambah penghasilan. Jadi selama 2 minggu ini ya suami kan kerja dari pagi sampai sore jam 5.30 lah begitu ya pengumuman dia. Kan di sini musim panas itu jam 8 sampai setengah 9 itu masih ada matahari. Jadi cocok sekali untuk berjualan. Jadi kami berjualan snack, makanan ya. Jadi kami mengolah di rumah kemudian kami berjual. Jadi saya tidak ada waktu untuk membuat video dan pas sebenarnya kebetulan hari ini hujan, jadi kami tidak berjualan dan saya memutuskan untuk membuat video. Nah, sebenarnya di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana saya dan suami pertama kali bertemu dan akhirnya menikah dan tinggal di China ini, di Changi. Nah, jadi suami saya ini tidak bisa bahasa Indonesia ya, teman-teman. Jadi maklum saya yang akan bicara saja, dia hanya prong saja di sini. Ya, jadi kami itu bertemu tahun 2018, itu pertengahan. 2009年结的婚是吗？ Tuh. Jadi 2019 kita menikah ya. Jadi 2018 sekitar bulan Agustus. Tidak, setelah Agustus September kayaknya ya. Kami bertemu di sebuah perusahaan karena suami kan TKW ya, di perusahaan yang ada di tempat tinggal saya di Manado. Kemudian padahal saya juga baru bekerja di situ belum lama ya pengumuman, karena lulus kan juga tahun 2018 Februari, terus langsung cari kerja dan puji Tuhan saya bisa mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan travel aman, karena pada waktu 2018 itu kan banyak turis-turis Cina ya yang datang di Manado, itu boomingnya ya teman-teman. Terus saya bekerja di perusahaan itu sebagai accounting. Asik. Saya ini lulusan sarjana ekonomi akuntansi ya teman-teman ya, kalau sebagai informasi saja. Terus nah beberapa bulan sebenarnya kita di satu perusahaan tapi di divisi yang berbeda. Dan pas di bulan September itu saya dipindahkan ke tempat kerjanya suami. Dan suami itu waktu itu dia ya bekerja sebagai TKW, dia itu kayak kasir ya begitu ya pengumuman. Waktu itu saya tidak bisa bahasa tidak bahasa Mandarin. Nah terus kita itu tergabung yang di divisi itu kan tergabung di grup WeChat ya, bukan chat. Jadi grup WeChat itu, nah saya sudah tahu dia ada di dalamnya pengumuman. Nah tapi kan saya juga fokus kerja ya waktu itu, saya juga tidak bisa bahasa, paling saya bergaul dengan orang-orang karyawan sesama Indonesia saja. Saya tidak tahu dia ternyata memperhatikan saya. Jadi dia katanya melalui grup itu dia menemukan kontak WeChat saya ya, sukses segera itu ya pengumuman, katanya dia jatuh cinta berpandangan pertama. Jadi langsung saja dia chat saya waktu itu dan kita berdua kayaknya walaupun beda tidak bisa berbicara satu sama yang lain, hanya menggunakan WeChat dan juga Google Translate. Tapi karena saya orangnya itu penasaran sekali dan ingin ingin explore dan memiliki kemampuan yang baik untuk beradaptasi. Jadi walaupun tidak bisa bahasa ya pengumumannya, tapi kami berdua bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan aplikasi Google waktu itu. Nah kita keluar beberapa kali setelah bekerja, kita menonton film. Dia menemani saya menonton walaupun dia tidak bisa bahasa Inggris juga ya pengumumannya. Jadi memang waktu itu kita 100% menggunakan aplikasi Google Translate. Nah setelah kurang lebih 1 bulan kita kan itu sudah dekat ya, tidak usah kan berhubungan, maksudnya sudah dewasa, sudah mengetahui oh aku tertarik sama kamu, kamu tertarik sama aku ya begitu ya pengumuman. Kayaknya kita secara tidak langsung sudah berpacaran waktu itu, hanya butuh 2 minggu PDKT.
Dan habis setelah itu kayaknya di bulan Oktober tiba-tiba suami itu ditarik oleh perusahaan harus pulang kembali ke China. Dan waktu saya belum mengerti apapun, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia waktu itu pokoknya pakai video call dengan bapaknya. Saya tidak tahu bicara tentang apa. Ternyata dia berbicara tentang, maksudnya dia kirim foto saya ke bapaknya. Dan ternyata mereka itu berdua membicarakan tentang, katanya dia suka sama saya, cinta, dan kemudian setelah mungkin diskusi dengan bapaknya kan dia single parent ya bapaknya ya, terus kayak yang penting kamu bahagia, kamu cinta sama orang itu, terus orang itu bersedia untuk datang di China, tinggal di China karena dia kan anak sendiri, jadi dia harus sama-sama sama orang tuanya, dia tidak bisa tinggal di Indonesia. Nah waktu itu setelah menelepon, waktu itu bulan Oktober ya, bayangkan baru 1 bulan ya ini hubungannya ya, saya kenal dengan dia. Terus dia tanya, kamu mau nggak kalau misalnya ke depan mau tinggal di China gitu. Saya bilang oke saja, yang penting saya cuma bilang oke, saya sambil tertawa, saya juga tidak mengerti kan, kayak saya pikir waktu itu dia bercanda atau bagaimana. Terus dia bilang katanya perusahaan sudah tarik dia, sudah tidak akan bekerja lagi di Manado, jadi dia harus pulang kembali ke China, tapi dia tidak mau meninggalkan saya. Kayaknya dia sudah cinta 100% kepada saya. Dia ajak saya untuk menikah. Nah otomatis kan saya terkejut ya, kan belum tanya orang tua juga waktu itu. Saya jelaskan, kan baru kenal 1 bulan terus diajak nikah. Saya juga saya cinta sama dia ya dalam waktu yang singkat itu ya, karena juga umur mungkin sudah matang dan sudah mendorong untuk ayo cepat nikah ya. Nah abis itu setelah itu saya bilang saya ingin pikir-pikir dulu. Kalau saya pribadi saya mau, karena orangnya sejauh ini 1 bulan ini sangat-sangat bertanggung jawab sekali. Dan padahal itu sebenarnya waktu yang singkat itu sebenarnya terlalu singkat untuk memutuskan sebenarnya mau nikah atau tidak, apalagi dengan orang luar negeri, terus kamu akan diajak ke luar negeri. Tapi ya itulah, saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, meminta petunjuk. Saya juga tanya ke orang tua. Nah besoknya malam itu dia bicara soal pernikahan. Besoknya dia lusanya dia sudah harus berangkat ke China, karena waktu itu kan pesawat langsung Manado China itu ada ya. Jadi dia dapat penerbangan dan langsung dijadwalkan lusanya itu ya pengalaman. Nah, jadi waktunya untuk berpikir itu lumayan singkat juga. Saya pertama langsung telepon ke orang tua juga kayak nggak percaya begitu ya. Sama saya juga nggak percaya gitu. Orang tua juga awalnya tidak setuju ya, karena juga mereka kan takut begitu kalau saya ditipu, ini kan di negeri orang. Nah terus ini Wang Jian suami saya itu dia bilang kalau masih belum yakin, katanya ajak aku untuk ke China, terus lihat kehidupan di China di sini selama 1 minggu. Terus kalau misalnya aku bersedia, aku pulang. Aku sama dia Dika ya. Terus kalau nggak mau bisa pulang kembali diantar gitu katanya. Nah aku juga mau begitu, tapi karena kerja juga kan nggak ada waktu. Nah terus ngomong sama orang tua, dia bilang, dia meyakinkan saya pribadi ya. Pas dia kan berangkat, kita masih ngomong-ngomong. Nah, perjalanan dari Manado ke China itu pesawat langsung kan cuma sekitar 8 jam. Dia langsung ke Beijing bertemu papa waktu itu yang masih kerja di Beijing ya, pengaman. Terus kita tetap komunikasi. Mama dan papa saya masih marah waktu itu karena maksudnya ngomong sesuatu yang terlalu tergesa-gesa ya. Jadi juga pikiran saya sudah males ya, padahal tidak ya pengalamannya. Jadi dia meyakinkan saya, dia bilang dia ada rumah, dia ada mobil, dia ada
uang maksudnya. Tapi kan waktu itu kan saya tidak, maksudnya yang penting adalah tempat tinggal ya begitu ya pengalaman. Saya juga tidak memikirkan sampai akan dapat tempat tinggal yang sebagus ini, dan saya puji Tuhan, bersyukur sekali. Nah, saya tetap doa, minta petunjuk kepada Tuhan, terus meyakinkan keluarga, kasih kasih lihat video yang dikirim oleh suami, yang padahal kan waktu itu apartemen belum berbentuk ya, masih memang belum di keramik, semuanya belum, kayak masih bangunan kosong begitu, dicat pun enggak. Jadi kayak orang tua itu bukan tentang uangnya ya pengyoman, tapi namanya juga kan anak ya pengyoman. Jadi takutnya kan ada marak-marak tentang kejadian trafficking, itu perdagangan orang, terus KDRT, terus mereka juga kan belum melihat uang Jen secara langsung ya pengyoman ya, itu yang inti. Mereka belum melihat dia secara langsung, mereka kira itu uang Jen itu saya akan menikah dengan yang sudah tua, yang sudah lansia begitu, yang sudah koko begitu ya pengalamannya. Nah, terus kita berdua karena kekuatan cinta kami sangat besar, kami memutuskan untuk mencari restu dan mencari bantuan ke kakak saya yang ada di Jakarta. Jadi saya izin ke perusahaan, terus saya ke Jakarta ya. Saya bilang saya liburan waktu itu. Saya juga bilang ke orang tua bahwa saya ingin menemui kakak saya, yang betul kan, saya menemui kakak saya. Nah, terus pas di Jakarta itu ya suami juga datang ke Jakarta, dan di hari yang sama kan, itu kan penerbangan juga cepat waktu itu ya pengyoman ya. Puji Tuhan, ketika mereka melihat Wang Jen, mereka melihat oh masih muda, dan kami menghabiskan waktu di sana itu sekitar tidak sampai 1 minggu sih, 4 hari di sana. Jadi melalui bantuan kakak yang di Jakarta itu, kami menelepon keluarga bahwa yang mana ternyata yang laki-laki itu, yang Wang Jen itu serius sama saya, tidak main-main. Dan akhirnya keluarga mau ya untuk bertemu sekaligus. Kalau memang serius, dikasih tantangan juga waktu itu ya pengyoman. Dia bilang kalau memang serius suruh dia beli cincin sekarang untuk katanya mengikat, biar kalau dia balik ke China nanti ada ikatan begitu ya, kayak tunangan begitu ya pengyoman ya. Sambil juga di Jakarta waktu itu saya dan Wang Jen mencari informasi bagaimana untuk mengurus visa dan keperluan untuk pernikahan legal di China begitu. Nah, setelah 4 hari ya di Jakarta, jadi kita pulang ke Manado sama-sama, bertemu dengan keluarga di sana ya. Dan pertama kali keluarga lihat juga shock ya, karena ternyata Wang Jen semuda ini, bahkan dia sebenarnya faktanya lebih muda 1 tahun dari saya, lebih muda 2 tahun bahkan dari saya ya pengalaman. Dan waktu itu kami ada teman translator, jadi dia bantu untuk translate apa maksud kedatangan dia, bicarakan sama keluarga. Terus ada temannya satu lagi yang dekat dengan dia, terus mendampingi dia waktu itu ke rumah kami waktu itu mengadakan pertemuan juga, bukan di kampung halaman saya ya di Ubuk ya, tapi di rumah tertua saya. Nah, habis itu ya dilakukan ibadah, terus dilakukan pertunangan dan lain-lain sebagainya. Dan untuk mahar dan lain-lain juga itu sudah dibicarakan ya dengan saya dan Wang Jen di chat, dan keluarga juga tahu papa mau sekian. Terus akhirnya keputusan akhirnya kan papa dan mama mau untuk diajak ke China. Nah, setelah proses masominta itu ya pengyoman di bulan Oktober, jadi waktunya singkat ya kan pengyoman ya, cuma 1 bulan itu. Nah, suami harus pulang kembali ke China karena kan pernikahan kami nanti di tahun 2019 awal ya pengyoman. Terus kita sempat LDR berapa bulan, sampai Desember ya, sampai Desember itu kita LDR. Dia juga mempersiapkan rumah kita ini, jadi ini semuanya rumah ini baru ya semuanya ya pengyoman, buka dos mulai dari TV dan semuanya punya buka dos ya. Puji Tuhan papanya Wang Jen itu sudah mempersiapkan semuanya untuk
Wang Jen ini anak kesayangan, jadi dia ini masih manja sekali ya pengyomen ya. 1 Januari 2019 saya juga sudah berhenti dari pekerjaan saya. Nah, jadi saya bekerja di perusahaan saya itu dari bulan Maret ya kan, pertama saya masuk Maret 2018 sampai Desember 2018 karena saya akan menikah dan tinggal di Jakarta. Saya berhenti dan tanggal 1 Januari dia datang ke Ubuk, kampung halaman saya. Kemudian kami tinggal di sana selama 1 minggu. Terus setelah itu kita berempat, saya, Wang Jen, Papa dan Mama berangkat ke Jakarta untuk mengurus visa dan paspor Papa Mama waktu itu, karena waktunya mepet sekali ya pengyomen, jadi tidak sempat untuk mengurus di KPP di Manado. Jadi kita urus paspor Papa dan Mama ke KPP Jakarta yang lumayan ribet, tapi puji Tuhan juga ada orang yang bantu ya pengyomen ya. Jadi di sana juga kami mencari bantuan untuk mengurus keperluan saya, surat apa yang dibutuhkan atau dokumen apa yang dibutuhkan untuk menikah di Cina. Jadi saya mengurus itu surat single yang itu harus ditandatangani dan dicap di kedutaan China ya. Jadi waktu itu kami pakai orang juga dan semua biaya ditanggung oleh suami. Jadi lumayan besar juga ya pengeluaran suami waktu itu, tapi dia bertanggung jawab sekali ya pengyomen. Dan papanya juga tetap komunikasi sama kita berdua selama di Jakarta. Jadi kami tinggal di apartemen di Kalibata. Jadi di Jakarta itu untuk mengurus itu memakan waktu kurang lebih 1 bulan ya pengyomannya. Jadi 1 bulan saya mengajak orang tua saya tinggal di Jakarta, sekalian juga reuni dengan kakak saya di Jakarta yang sudah sekian lama kan nggak ketemu karena sibuk kerja juga kakak saya. Jadi dia sangat-sangat bersyukur juga Papa dan Mama boleh diajak ke Jakarta naik pesawat untuk pertama kalinya. Maret 2019 kami berangkat ke China bersama Papa dan Mama saya, dan kami sengaja mengambil rute transit dari Jakarta ke Singapura ke Tianjin ke China, biar Papa Mama bisa ada experience atau ada pengalaman dalam pesawat. Dan puji Tuhan mereka berdua tidak menemukan kendala apapun. Mereka tidak mual atau apa, takut pesawat juga. Saya sebenarnya khawatir ya, kalau mama saya kan kayak orangnya ya takut lah begitu. Ini juga pengalaman pertama, tapi puji Tuhan mereka dimampukan. Terus pas sampai di China waktu itu suhu masih dingin ya pengyomen, karena baru mau masuk pergantian musim dari musim dingin ke musim semi. Jadi memang dingin sekali dan pertama kali itu. Jadi itu ya pengyomennya papa saya juga, tapi mereka sangat senang sekali. Dan akhirnya pada tanggal 20 berarti saya salah ya pengyomennya, ralat. Jadi kami tiba di China itu Februari pertengahan ya, Februari pertengahan betul. Terus akhirnya kita melakukan pernikahan pencatatan sipil di sini itu tanggal 22 Februari 2019 kita sah menikah ya di sini. Terus kita ada foto prewedding, Mama dan Papa tinggal di rumah. Jadi kami di China itu 1 bulan ya pengyomen ya. Dan akhirnya kami menikah secara tradisional itu pada bulan Maret. Begitulah kira-kira ya yang menjadi keseruan saya atau cerita saya bagaimana sampai mengenal suami, terus bagaimana sampai datang ke Cina ya. Saya minum air dulu. Dan Papa dan Mama juga sangat senang sekali mereka lihat tempat tinggal kami. Mereka sangat puas sekali dan mereka sangat lega lah meninggalkan nanti mau membiarkan saya tinggal di sini ya pengyomannya. Dan saya juga mengajak Papa dan Mama ke tembok Cina. Jadi mereka Papa John dan Mama ini sudah pergi ke tembok Cina, dan kami pulang itu tanggal kalau tidak salah tanggal 6 April ya, akhir Maret kalau tidak salah, itu saya juga lupa. Pokoknya 1 bulan ya kami di sini ya. Terus
Kita juga ambil penerbangan yang rute biar mereka bisa jalan. Yang kali ini kita ambil penerbangan dari Cina ke Malaysia, Malaysia ke Indonesia, Jakarta. Karena masih ada juga sesuatu yang perlu saya urus di Jakarta. Waktu itu harus urus visa Q1 saya ya. Dan waktu untuk penerbangan dari China ke Malaysia itu juga sempat di pending penerbangannya karena pesawat mengalami masalah ya pengumuman, jadi 1 hari ya ditunda ya penerbangannya, dan kami diarahkan untuk pindah ke hotel. Jadi saya juga membawa orang tua saya untuk menginap di hotel di China, mengalami pengalaman seperti. Saya bersyukur sekali karena saya sangat-sangat sayang kepada orang tua saya ya pengumumannya, dan puji Tuhan mereka sangat menyukai suami saya yang satu ini sampai sekarang, karena suami saya ini sangat cinta sekali bukan cuma kepada saya tapi keluarga saya ya. Saya tidak perlu bilang di sini, tapi apa-apa yang saya sudah berikan kepada keluarga atau suami saya yang sudah berikan kepada keluarga saya, cukup keluarga saya saja yang tahu ya pengalamannya. Pas setelah kembali ke Indonesia, kami ingin melakukan pernikahan di sana, tapi waktu tidak cukup, dan suami juga waktu itu belum Kristen, masih ateis kan, dia belum ada agama. Jadi dia sudah setuju ya, sebelum menikah itu dia sudah setuju untuk mengambil keyakinan menjadi Kristen, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi setelah itu saya lupa juga tanggal berapa, nanti saya kasih foto ya di sini. Dia ada dibaptis. Jadi dia dibaptis di gereja Gemim ya Pengyoman di Nagrisionuwo. Terus kami menyelenggarakan syukuran baptisan dan syukuran pernikahan ya. Kami belum mengadakan melakukan pemberkatan nikah, yaitu yang menjadi kerinduan saya. Padahal yang tahun 2020 juga saya sudah ke Indonesia, tapi karena COVID juga waktu itu, jadi apa-apa tidak bisa diurus ya pengumumannya. Jadi saya juga berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir, supaya saya bisa kembali ke Indonesia dan melakukan pemberkatan di Indonesia ya, di Wubuk ya pengumumannya. Tapi terima kasih untuk pendeta dan semua jemaat di Nafiri Shanuk yang sangat support sekali kepada suami yang sudah bersedia untuk menjadi ibu baptis, bapak baptis, mama Ani, papa Ani dari Wangjen, walaupun ya tidak bisa berkomunikasi, tapi mereka menerima dengan sangat baik sekali, dan acara kami berjalan dengan bagus, dengan lancar. Dan setelah hampir kurang lebih 3 minggu di Indonesia, di Wubuk, akhirnya saya dan suami kembali ke China, dan sekarang saya sudah sangat terbiasa ya. Awal pertama saya masih culture shock. Nanti di channel teman-teman saya yang lain yang orang China yang orang Indonesia di China itu, mereka sudah bahas culture shock, apa saja yang ada di China dan tidak ada di Indonesia yang membuat kita terkejut ya. Jadi Anda bisa kunjungi ke channel teman saya, ada Tika Weishun di China, ada juga Santi di China, ada juga Ririn Wang di China, ada juga Kak Iyut, Mbak Iyut, dan ada juga Mbak Marina. Semuanya mereka ada YouTube channel sendiri ya pengyoman, silahkan cek. Mereka bahas itu lebih menarik lagi dan lebih banyak dari saya. Dan sekian ya konten hari ini, mudah-mudahan kalian suka, dan bicara saya tidak terlalu cepat ya pengyomannya, dan sudah mau 30 menit juga sekarang. Ternyata pantasan bibir saya sudah kering ya pengyoman, dan kami akan makan ya. Jadi kami akan order saja makanan ya pengyomannya, karena tidak bisa keluar hujan ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share channel kita ini. Nyonya Wang di China ya, nama saya Milka Magita Pangkei, sarjana ekonomi. Jadi karena saya lucu saja, ada di Wuk yang panggil Nyonya Wang, jadi saya memutuskan channel ini namanya Nyonya Wang saja. Jadi tetap terus dukung ya kalau kehidupan keluarga kami, komen di bawah, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye, Cengcian. Bye bye. Bye bye, sarangin.
pijit air.